Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Amalia Pangesti, mahasiswa magang dari Universitas PGRI Semarang yang nantinya 1 bulan ke depan akan menemani teman-teman semua belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, di tengah pandemi seperti ini, sayang sekali kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Maka dari itu kita simak video berikut ini. Tetap semangat. Halo semua. Ya, kali ini kita akan belajar teks editorial kembali, tetapi kita akan pelajari struktur dan kebahasaan teks editorial. Tadi yang kita pelajari adalah 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Apakah kalian masih ingat apa itu teks editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Kira-kira apa saja ya struktur teks editorial? Ya, struktur teks editorial ada 3 macam. Yang pertama ada tesis atau pernyataan umum, kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada reiteration atau penegasan. Lalu bagaimana dengan kebahasan teks editorial? Mari kita pelajari. Kaidah kebahasan teks editorial ada 4 macam. Yang pertama ada menggunakan kalimat retoris, yakni pertanyaan tanpa memerlukan jawaban. Kemudian yang kedua ada menggunakan kata-kata populer agar mudah dipahami. Dan yang ketiga menggunakan konjungsi kuasalitas, hal ini menunjukkan sebab akibat. Dan yang keempat menggunakan kata ganti. Ya, berikut ini adalah contoh dari kalimat retoris seperti sebenarnya siapa yang disalahkan bila banjir di Jakarta terjadi terus-menerus? Berikut ini merupakan kalimat pertanyaan tanpa memerlukan jawaban. Kemudian kata populer contohnya seperti hal ini bertujuan agar mudah dipahami khalayak umum. Lalu ada kata ganti contohnya seperti sungguh, berdasarkan, kemudian, sejak, dan mulai. Lalu konjungsi kuasalitas contohnya seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh bagian dari pernyataan pendapat. Kaidah kebahasan teks yang berwarna kuning itu menunjukkan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu dan suasana. Kemudian ini adalah contoh dari argumentasi. Kaidah kebahasan teks yang berwarna merah itu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris yaitu pertanyaan tanpa memerlukan jawaban. Kemudian di bagian penegasan atau pernyataan ulang pendapat terdapat kata-kata populer seperti menengarai dan pencitraan. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Tentunya sudah paham kan? Nah, maka dari itu kita saatnya latihan. Ya, kita akan latihan menganalisis teks editorial berikut berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, disimak dan dipelajari ya teks editorial berikut ini.
Ya, selamat mencoba, selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.